Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, kudus, dan mulia, Tuhan yang selalu bersama kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah saluran air Romawi di Segovia, Spanyol, dibangun pada tahun 109 Masehi. Selama 1800 tahun, saluran ini mengalirkan air segar dari pegunungan ke kota yang banyak penduduknya. Sebanyak hampir 60 generasi manusia meminum air dari saluran batu bata ini. Kemudian muncullah sebuah ide pada generasi yang baru di kota itu. Mereka mengatakan bahwa saluran air itu merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa, sehingga harus dilestarikan untuk anak-anak mereka sebagai sebuah benda bersejarah. Dan karena itu mereka mau membebaskannya dari kerja keras yang telah dilakukannya selama berabad-abad. Mereka kemudian memasang pipa besi yang modern dan mengistirahatkan saluran air yang berbahan batu bata dan mortir dengan penuh penghormatan. Tapi sayang, karena tidak dipakai, saluran air yang bersejarah itu mulai rusak dan roboh. Saluran kuno itu pun menjadi tidak berguna dan tidak lagi dapat dilestarikan. Berhenti dari pelayanannya, malah membuatnya menjadi rusak. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 ini tertulis, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat ini menyatakan bahwa setiap kita punya karunia dari Tuhan, dan setiap kita adalah pengurus dari kasih karunia Tuhan. Bayangkan seorang pengurus, tugasnya adalah mengurus apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Saudara dan saya, kita semua adalah pengurus dari karunia Allah. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai karunia itu malah tidak terpakai dan menjadi tidak berguna dalam hidup kita, karena kita malas untuk mengerjakan karunia itu. Ibarat seperti saluran air yang tidak dipakai lalu menjadi rusak. Demikianlah halnya karunia, bila tidak dipakai akan menjadi sia-sia. Hidup kita akan jadi tidak bermanfaat kalau kita tidak memakai karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita hendaknya menyadari bahwa pemberian dari Tuhan, karunia yang Tuhan berikan, merupakan kesempatan untuk kita dapat melayani sesama. Jangan menganggap apapun yang menjadi milik kita sebagai sesuatu yang tidak perlu digunakan dalam melayani orang-orang lain di sekitar kita. Setiap karunia, sekecil apapun, harus dipakai untuk menjadi berguna, sehingga keberadaan kita pun menjadi berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakanlah karunia kita sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Gagal dalam menggunakan karunia Tuhan untuk melayani sesama berarti gagal menjadi penata layan atau pengurus karunia yang baik. Bersikap bijak
dalam menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk melayani sesama, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil dan dikuduskan Tuhan. Mari sekali lagi saudara, jadilah berguna selama kita hidup di bumi ini untuk melakukan tujuannya dengan memakai karunia yang Tuhan berikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang berkuasa untuk mengubahkan kami, berkuasa untuk membentuk kami. Firman-Mu mengajar kami untuk memakai karunia yang Tuhan percayakan untuk melayani sesama, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak mengabaikan karunia yang Tuhan berikan. Kami tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami. Tapi kami setia, tekun, dan penuh komitmen untuk mengerjakan karunia Tuhan. Melayani sesama kami sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan. Pakai kami Tuhan. Kami mau hidup berguna, hidup bermanfaat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan bagi sesama kami yang kami layani. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan atas kami. Urapi kami ya Roh Kudus, tuntun setiap langkah dan keputusan kami, agar semuanya ada dalam koridor firman Tuhan, dan ada dalam perkenanan Tuhan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, dalam berbagai hal di hidup kami. Kami mohon lawatan Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam persoalan masalah, mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Kami imani, kami terima jawaban doa, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.